Real Madrid membuka kampanye Liga Champions musim 2025-2026 dengan kemenangan. Sayangnya, kemenangan itu sedikit kontroversial. Madrid diuntungkan oleh dua penalti yang akhirnya memberi mereka 2 gol kemenangan. Secara permainan, anak asuh Roberto De Zerbi bisa mendominasi bola. Tapi tampaknya insiden penalti yang didapat Madrid menguntungkan tuan rumah, kendati Madrid di sisi lain harus main dengan 10 orang. Apakah wasit menguntungkan Real Madrid? Starting 11 momen kali ini akan membahas laga Madrid versus Marseille dan kemenangan Los Blancos yang kontroversial. Simak selengkapnya. Real Madrid dihadapkan pada laga berat ketika mereka mengawali langkah di Liga Champions musim ini. Kylian Mbappe dan kolega langsung dihadapkan dengan utusan Prancis Marseille. Meski secara head-to-head Madrid unggul, tamu dari Prancis bukanlah tim sembarangan. Marseille adalah tim yang dipimpin oleh Roberto De Zerbi. Siapapun tentu tahu siapa pelatih kelahiran Brescia 6 Juni 1979 itu. De Zerbi adalah salah satu pelatih yang terkenal karena gaya main atraktifnya. Namanya sudah banyak dibicarakan sejak melatih Sassuolo lalu di Brighton. Marseille di sisi lain juga diperkuat pemain-pemain kualitas jempolan. Sebut saja Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood, Geoffrey Kondogbia, serta Geronimo Rulli. Musim lalu mereka menjadi penantang terdekat Paris Saint-Germain. Pertandingan kontra Marseille jelas menjadi ujian buat Xabi Alonso. Sementara timnya sedang dalam tren positif di La Liga, Xabi perlu tantangan baru. Saat itulah De Zerbi datang dengan pasukannya yang siap menaklukkan Bernabeu. Laga ini seolah menjadi tantangan apakah Xabi benar-benar layak diperhitungkan di Eropa atau tidak. Real Madrid cukup optimis bisa memetik 3 poin dari laga pembuka fase Liga. Menjamu Marseille, mereka turun dengan skema 4-2-3-1. Jude Bellingham yang sebelumnya dikabarkan siap merumput ternyata diparkir. Madrid memilih memainkan Arda Güler di posisi yang biasanya ditempati Bellingham. Marseille menjawab dengan skema serupa. 4-2-3-1 dipilih De Zerbi untuk meladani Madrid. Pola permainan utusan Prancis masih sama. Pola klasik ball possession ala De Zerbi. Tim tamu bahkan berhasil mendobrak di menit 20-an. Publik Bernabeu terhenyak oleh gol yang diciptakan Timothy Weah pada menit ke-22. Gol ini bermula dari skema build-up Madrid yang gagal. Arda Güler tampak tidak siap menerima bola dari Den Haag. Hingga akhirnya bola direbut pemain Marseille dan skema counter terjadi. Tidak butuh waktu lama buat Marseille getarkan jala Thibaut Courtois. Kombinasi Weah dan Matt O'Reilly berhasil membuat Marseille memimpin. Tim tamu cukup pede pasca gol tersebut. Mereka kini bisa mengharap kemenangan perdana di Bernabeu. Selepas gol Weah, drama di Bernabeu dimulai. Madrid langsung mendapat penalti 6 menit setelah mereka ketinggalan 1 gol. Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor sukses menunaikan tugasnya. Madrid menutup paruh pertama dengan hasil seri. Drama lantas terjadi di babak kedua. Bermula dari sebuah situasi set piece, ada konfrontasi di mulut gawang Marseille. Aktor dari konfrontasi itu adalah Dani Carvajal serta Geronimo Rulli. Naas bagi Kapten Madrid karena setelah meninjau tayangan VAR, wasit menghadiahinya kartu merah. Kontroversi dimulai di sini. Sebagian berpendapat kalau Carvajal tidak layak mendapat kartu merah. Dalam tayangan ulang memang ada kontak antara bek timnas Spanyol itu dengan Rulli. Namun menurut banyak orang kontak itu lemah. Rulli disebut berakting berlebihan supaya mendapat simpati wasit. Sayangnya dalam peraturan, sebuah pelanggaran tidak dilihat dari seberapa keras pelanggaran tersebut. Kartu merah dihadiahkan pada Carvajal karena pemain berusia 33 tahun itu terindikasi melakukan kekerasan.
Ia dengan sengaja menundukkan kepalanya untuk menyerang wajah kiper Marseille. Tim tamu jelas diunggulkan dengan situasi ini. Untuk sesaat, banyak yang mengira wasit kembali merugikan Madrid. Perlu dicatat Madrid sebelumnya juga mendapat kartu merah. Tepatnya kepada Dan Huijsen yang diusir di laga kontra Real Sociedad. Kartu merah Carvajal juga terasa bak ironi karena Carvajal sendiri masuk sebagai pengganti Trent Alexander-Arnold yang cedera saat laga baru berumur 5 menit. Kini Madrid lagi-lagi dihantui masalah bek kanan seperti musim sebelumnya. Satu bek kanan cedera, sementara satunya lagi terkena kartu. Seperti pembahasan tadi, kartu merah yang diberikan Carvajal mungkin kembali memunculkan stigma bahwa wasit merugikan Madrid. Namun, apa yang terjadi pada menit 80 seolah menyangkal itu. Madrid justru sebaliknya diuntungkan oleh wasit. Skema serangan Madrid dari sisi kanan pertahanan Marseille sedikit membuat kelabakan pemain Marseille. Dalam situasi tersebut, Facundo Medina berusaha melakukan tackle untuk menyapu bola. Malam itu mungkin menjadi malam sial buat Medina. Bola yang tadinya sedang digiring Vinicius Junior justru mengenai tangannya. Wasit tanpa basa-basi menunjuk titik putih. Bapak yang maju sebagai Algojo lagi-lagi sukses memperdaya Rulli. Madrid berbalik unggul 2-1. Tapi keputusan wasit memberi penalti seolah menguntungkan mereka karena dalam prosesnya Medina tampak tidak sengaja menyentuh bola. Insiden ini tampak kontras dengan insiden di babak pertama, yakni ketika Madrid berpotensi melakukan handball. Bola sepakan Kondogbia sempat mengenai lengan Eder Militao. Memang view handball Militao kurang jelas, tapi bola pantulan dari Militao tadi justru menyentuh telapak tangan Huijsen. Madrid yang biasanya mengeluh karena wasit tidak memihak mereka mau tak mau harus mengakui kalau di laga kontra Marseille mereka diuntungkan pengadil lapangan. Roberto De Zerbi bahkan kesal melihat insiden penalti kedua Madrid itu. Menurut De Zerbi, insiden itu mengubah situasi pertandingan. Aku benar-benar tidak senang. Penalti kedua itu benar-benar memalukan. Harusnya itu bukan penalti. Aku akan mengatakan ini. Bahkan jika timku yang mendapatkannya, itu harusnya bukan penalti, kata De Zerbi dalam wawancara pasca laga. Apa mau dikata, laga Real Madrid versus Marseille memang kontroversial. Kemenangan Madrid sedikit ternoda karena kesalahan kecil dari pengadil lapangan. Tapi seperti kata orang bijak, timmu kebobolan 1 gol tapi cetak 2 gol, you still win the game. Itulah Madrid di malam pembuka UCL. Namun perlu digarisbawahi, Madrid harusnya bisa menang tanpa mengandalkan 2 penalti. Bisa dilihat dari statistik, Madrid harusnya bisa menang sejak awal. Mereka cukup pintar menangani permainan Marseille. Hanya saja mereka kekurangan sisi kreatif di sektor depan. Ketiadaan Jude Bellingham lagi-lagi menjadi kelemahan Madrid. Tanpa ex pemain Borussia Dortmund, tidak ada pemain yang tiba-tiba muncul untuk kejutkan lawan dari second line alias area di depan bek lawan. Arda Güler harusnya bisa menutupi peran Bellingham. Berkaca dari apa yang dimainkan Xabi di pertandingan ini. Namun nyatanya Güler tampak masih angin-anginan. Wajar karena usianya masih 20 tahun. Tapi tanpa Bellingham, pemain asal Turki ini harusnya bisa tampil lebih menggigit. Namun pada akhirnya Xabi masih sempurna. 5 laga yang dimainkan Madrid di bawah asuhan Xabi musim ini semuanya dilalui dengan kemenangan. Meski begitu, margin setiap kemenangan Madrid terbilang tipis. Ini membuktikan Madrid masih punya masalah pada penyelesaian akhir dan masalah itu harus segera mereka benahi. Akhir kata, apapun kontroversi di dalamnya, Madrid tetap menang. Suka tidak suka, 3 poin berhasil didapatkan pasukan Xabi Alonso. Tapi menurut kalian yang menonton laga, apakah wasit menguntungkan Madrid di laga kontra Marseille ini? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka. Subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk tetap update info-info sepak bola terkini dan terpanas setiap harinya dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.